warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufid dengan NRP 5007113. Saya di sini ingin menjelaskan terkait tugas presentasi individu yang dimana kami mempresentasikan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sosial mahasiswa. Yang dimana untuk observasinya sendiri yaitu di lingkungan saya sendiri yaitu di kos yang mana kos saya terletak di Surati di Gang Makam Keputih Sukolilo Surabaya. Untuk abstrak dari penelitian ini sendiri yaitu bertujuan untuk mengobservasi dan menganalisis terkait praktik, etika, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal mahasiswa, khususnya di kos saya yaitu di kos Surati, yang dimana metode yang digunakan ini adalah observasi partisipan disertai wawancara informal terhadap penghuni kos yang selama periode pertengahan Juni 2026. Untuk lingkungan kosnya sendiri dipilih dengan alasan karena eh, mudahnya observasi yang saya lakukan yaitu kepada teman-teman di sekitar kos ini serta banyaknya eh, macam-macam karakteristik dari teman-teman yang saya miliki di kos. Baik untuk pendahuluan yang akan saya mulai yaitu penjelasan terkait Pancasila itu sendiri yang dimana Pancasila itu merupakan negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang memuat 5 nilai utama, yaitu adanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai tersebut idealnya tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku nyata di tengah kehidupan sosial sehari-hari. Lalu, pendidikan Pancasila ini sendiri juga selain diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga diterapkan di perguruan tinggi, yang dimana salah satunya adalah di ITS, yang dimana sebagai bagian dari mata kuliah wajib umum, fungsi dari adanya mata kuliah Pancasila ini sendiri yaitu untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membentuk karakter manusia yang menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ruang sosial yang relevan untuk mengamati implementasi nilai-nilai tersebut adalah lingkungan tempat tinggal mahasiswa, salah satunya kos yang tersebar di sekitar ITS. Lalu untuk metode observasi yang saya gunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi partisipan. Observasi ini dilakukan di Posurati yang dimana letaknya pada Jalan Makam Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang dimana untuk observasinya sendiri saya lakukan pada pertengahan bulan Juni 2026, yang dimana data dikumpulkan itu melalui dua cara, yaitu pengamatan langsung terhadap interaksi sosial penghuni kos dalam aktivitas sehari-hari, serta wawancara informal dengan beberapa penghuni kos dan pemilik kos itu sendiri. Baik untuk hasil observasinya sendiri, yaitu yang pertama terkait Pancasila nomor satu, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk di Posurati ini sendiri itu dihuni oleh berbagai macam penghuni atau mahasiswa yang mereka itu memiliki keagamaan yang berbeda-beda. Mulai dari ada yang Muslim atau Kristen serta agama lain. Untuk bentuk toleransinya sendiri itu nampak dari seperti misalkan penggunaan fasilitas di kos seperti misalkan dapur atau kamar mandi yang mana tidak adanya diskriminasi di dalam penggunaan fasilitas tersebut. Misalkan seperti adanya agama yang lebih mayoritas di kos ini sehingga lebih lebih merasa sehingga tidak ada yang merasa superior karena mereka tuh mayoritas, lebih mayoritas, jadi tidak ada yang merasa seperti itu. Dan juga salah satunya seperti kemarin yang mana
kita sebagai umat muslim melaksanakan yang namanya ibadah pada bulan Ramadan, ibadah berpuasa itu untuk saya pribadi tidak menemukan para penghuni kos yang misalkan mereka itu makan atau minum di depan kami para umat muslim gitu di sekitar kos ini. Lalu juga untuk yang sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu terletak pada di mana teman-teman di kos ini secara bergantian dan merawat fasilitas yang ada di kos secara bersama-sama. Jadi misalkan di kamar mandi sendiri itu kalau misalkan seperti selesai buang air kecil ataupun buang air besar itu kami masing-masing pribadi memiliki tanggung jawab bersama untuk eh, saling membersihkan atau bertanggung jawab untuk yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan untuk sila ketiga itu sendiri yang mana sila Persatuan Indonesia yang di Kosurati ini sendiri terasa melalui kami bebas menggunakan bahasa kami yaitu salah satunya juga bahasa pemersatu kami yaitu bahasa Indonesia dan di mana tidak adanya diskriminasi untuk menggunakan bahasa ini atau bahasa yang lain. Jadi mereka memiliki kebebasan untuk bebas berbahasa tergantung kenyamanan mereka. Lalu yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini salah satunya juga adanya bentuk tanggung jawab seperti misalkan penggunaan dapur yang mana selesai kita menggunakan dapur itu akan ada bentuk tanggung jawab seperti mencuci, lalu juga membersihkan dan lain-lain. Kalau misalkan sabunnya untuk mencuci habis, maka kami sebagai mahasiswa yang tinggal di kos ini kami sama-sama untuk bertanggung jawab terkait hal tersebut. Lalu yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini itu tercermin terkait adanya keringanan yang diberikan oleh bapak kos kami atau ibu kos kami seperti misalkan jika ada dari mahasiswa yang merasa kesulitan dalam pembayaran dan lain itu bisa didiskusikan kepada bapaknya yang mana salah satunya ada teman saya yang dia itu harusnya membayar 6 bulan bisa meminta untuk pembayarannya itu setiap 3 bulan saja jadi tidak terlalu berat untuknya. Lalu untuk terkait analisis dalam perspektif pendidikan Pancasila itu sendiri bisa dibuktikan bahwa Pancasila itu tidak hanya dilaksanakan atau dilakukan oleh mahasiswa pada lingkup ruang kelas saja, tapi juga banyak yang mempraktikkan di lingkungan sehari-hari. Salah satunya lingkungan terdekat di mana kami tinggal di kos. Nah, itu juga banyak yang mempraktikannya di lingkungan tersebut. Bukan hanya oleh mahasiswa, namun juga oleh bapak atau ibu kos yang menjaga kos tersebut. Lalu juga di lingkungan kos sendiri itu kan pasti terdiri oleh banyak etnis, entah itu budaya atau mungkin dari bahasa yang digunakan. Nah, itu salah satu bentuk dari Pancasila digunakan di lingkungan kos salah satunya yaitu kami sebagai penghuni kos bisa saling menghargai keberagaman tersebut tanpa membeda-bedakan ras serta etnis mereka. Misalkan yang sama Jawa kumpulnya hanya orang dengan Jawa saja atau mungkin orang-orang dengan asal dari Jakarta dan sekitarnya hanya kumpul oleh orang-orang Jakarta itu tidak. Namun kami saling merangkul dan saling bersama-sama untuk bekerja sama atau bergotong royong untuk kehidupan sosial kami. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa implementasi dari Pancasila ini sudah menyeluruh atau dilakukan oleh lingkungan terdekat saya khususnya yaitu di Kosurati yang dimana dari perspektif pendidikan Pancasila hal ini tuh menegaskan bahwa pentingnya ruang sosial yang heterogen atau bermacam-macam seperti lingkungan kos mahasiswa perantau itu sebagai sarana informal penanaman dan penguatan karakter Pancasila yang melengkapi pembelajaran formal di ruang kelas. Jadi tidak hanya di ruang kelas saja tapi juga bisa dipraktekkan di lingkungan sehari-hari salah satunya di kos. Dan juga
penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi yang lebih luas dan metode yang lebih mendalam itu disarankan untuk memperkaya pemahaman mengenai implementasi dari nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dan presentasikan terkait tugas presentasi Pancasila individual ini. Eh, Mungkin bisa saya akhiri. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya izin mengakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.